Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kali ini kita akan belajar tentang fikih kelas 8 Madrasah Tsanawiyah. Fikih kelas 8 itu ada 4 bab. Bab pertama tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Bab kedua tentang tata cara zakat. Bab ketiga puasa wajib dan sunnah. Bab keempat i'tikaf. Untuk pertama-tama kita akan mempelajari tentang sujud sahwi, sujud tilawah dan sujud syukur. Mari kita renungkan. Direnungkan bersama-sama ya. Sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena diberi kesempatan untuk hidup di dunia dan selalu merasakan nikmat yang dianugerahkan kepada kita. Salah satu bukti syukur kita kepada Allah adalah menggunakan nikmat itu untuk kebaikan. Selain itu, juga dengan melakukan sujud kepadanya. Tidak hanya kita sebagai manusia, seluruh ciptaan Allah yang di langit seperti matahari, bintang, dan bulan. Yang di bumi itu seperti pohon-pohon, gunung, hewan, laut, sungai, dan lain-lain juga bersujud kepadanya. Cara sujud mereka tentu tidak sama dengan sujud yang kita lakukan. Sujud merupakan suatu sarana agar manusia melepaskan diri dari kesombongan dan keangkuhan, dengan menyadari bahwa asal manusia diciptakan dari tanah dan ia pun akan kembali ke tanah. Tanah adalah lambang kehinaan dan kerendahan diri manusia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga sujud akan menjadikan manusia seakan-akan kembali pada asalnya. Dengan bersujud, kita berarti tunduk dan pasrah sekaligus menyadari betapa kecil dan tidak berdayanya kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, sungguh tidak patut bagi kita bersikap angkuh dan sombong kepada sesama, karena hanya Dialah yang Maha Tinggi dan Maha Agung yang patut disembah. Jadi, di sini wajib kita renungkan apa arti kita melakukan sujud. Paham ya? Ketentuan sujud sahwi. Untuk pertama kali kita akan membahas pengertian sujud sahwi. Pernahkah kamu melaksanakan sholat berjamaah? Namun karena hal tertentu imam melakukan 2 kali sujud sebelum atau sesudah salam. Lah, itulah yang dinamakan sujud sahwi. Secara bahasa, arti kata sahwi berasal dari kata saha yashu sahwan, yang berarti lupa atau lalai. Sedangkan secara istilah, sujud sahwi adalah sujud yang dikerjakan jika seseorang lupa dalam sholat. Lupa dalam hal apa saja? Hal apa saja, hayo? Jadi, seseorang harus melakukan sujud sahwi ketika seseorang itu meninggalkan sunnah ab'ad, kekurangan atau kelebihan jumlah rakaat, ataupun karena ragu-ragu dalam jumlah rakaat sholat. Faham? Sunnah ab'ad itu yang bagaimana? Seperti tasyahud awal, membaca tasyahud awal, doa qunut pada waktu sholat subuh, dan pada akhir sholat witir setelah pertengahan Ramadan, berdiri ketika membaca doa qunut, membaca sholawat kepada Nabi pada tasyahud awal, dan membaca sholawat kepada keluarga Nabi pada tasyahud akhir. Ketika seseorang itu lupa dan tidak melakukan sunnah-sunnah ab'ad tersebut, maka disunnahkan untuk melakukan sujud sahwi. Faham?
Dan hukum melaksanakan atau melakukan sujud sahwi itu adalah sunnah. Sunnah itu boleh dikerjakan dan boleh tidak dikerjakan. Apabila dikerjakan akan mendapatkan pahala. Jika tidak dikerjakan maka tidak apa-apa. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kamu ragu-ragu dalam sholatnya, lalu ia tidak tahu berapa yang sudah dilakukannya, 3 atau 4 rakaat, hendaklah ia hilangkan keraguan-raguannya itu dan berpeganglah pada apa yang diyakininya. Kemudian ia melakukan sujud 2 kali, yaitu sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam. Jika ia sholat 5 rakaat, berarti itu telah menggenapkan sholatnya. Jika ia telah sholat dengan sempurna, yaitu 4 rakaat, maka kedua sujud sahwinya itu sebagai penghinaan bagi syaitan. Jadi dalam hadis tersebut itu dijelaskan kalau seseorang itu ragu dalam rakaat sholat, misalkan kita melakukan sholat isya, kita itu ragu tadi itu sudah 4 atau kurang dari 4, ya kan. Akhirnya kita daripada ragu, kita melakukan sujud sahwi. Lah, walaupun dalam aslinya pada asalnya kita itu melakukan sholat isya sudah genap 4 rakaat, maka sujud kita tadi itu sebagai suatu penghinaan bagi syaitan. Dan jika sholat kita itu menjadi 5 rakaat, berarti dianggap sudah menggenapkan sholat. Paham nggih? Ada yang bertanya? Dan untuk bacaan sujud sahwi, jumhur ulama menerangkan bacaan sujud sahwi adalah subhana man la yanamu wa la yashu. Diulangi, subhana man la yanamu wa la yashu. Kapan sujud sahwi itu dilakukan? Apakah sujud sahwi itu dilakukan sebelum salam atau setelah salam? Nah, ternyata sujud sahwi itu ada yang dilakukan sebelum salam dan ada juga yang dilakukan setelah salam. Yang pertama, sujud sahwi yang dilakukan sebelum salam itu ketika kita lupa mengerjakan sunnah ab'ad dan teringat sebelum salam. Ya, kayak gini. Tadi aku lupa mengerjakan tasyahud awal dan teringatnya itu sebelum salam. Berarti sebelum salam kita melakukan sujud sahwi. Yang kedua, ketika kita ragu terhadap hitungan jumlah rakaat sholat yang sedang dikerjakan dan kita tidak yakin mengenai jumlah rakaat sholat. Tadi itu 3 atau 4 ya. Lah itu sebaiknya sujudnya dilakukan sebelum salam. Sujud sahwi yang dilakukan setelah salam yaitu ketika dalam sholat itu terdapat penambahan jumlah rakaat sholat. Yang kedua, terdapat penambahan gerakan dalam sholat. Yang ketiga, ragu dan bisa menentukan mana yang lebih meyakinkan. Jadi kayak misalkan kayaknya aku tadi kurang 2 deh, kayaknya aku tadi kurang 1 rakaat deh, berarti itu sujud sahwinya dilakukan setelah salam. Dari sini insya Allah kita paham mengenai penjelasan sujud sahwi. Jika ada yang bertanya, mohon tanya di kolom komentar. Oke, jangan lupa absen. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelajaran
Fikih bab sujud sahwi alhamdulillah sudah selesai. Semoga bisa membuahkan ilmu yang bermanfaat fid dunya wa dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.